sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai inovasi pendidikan di Indonesia. Materi yang pertama yaitu konsep inovasi dan perubahan. Pada era global saat ini, banyak sekali persoalan untuk berbagai perubahan pendidikan yang bersifat mendasar. Iklim perpolitikan yang kurang kondusif, cenderung mengarah pada kebebasan yang kurang terkendali. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna tercapainya cita-cita dalam bidang pendidikan. Upaya yang dilakukan tersebut berupa pembaharuan atau inovasi dalam bidang pendidikan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan dalam pendidikan. Pada dasarnya, inovasi adalah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan, suatu perubahan yang lain atau yang berbeda dari yang sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana. Istilah perubahan dan pembaruan ada perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya adalah dalam pembaruan ada unsur kesengajaan, sedangkan persamaannya yakni sama-sama memiliki unsur yang baru dan lain dari yang sebelumnya. Pembaruan pendidikan itu sendiri adalah perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari yang sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan yang tertentu dalam pendidikan. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari inovasi pendidikan. Perkembangan terkini sistem pendidikan dan pembelajaran merupakan wujud dari pembaruan dan inovasi pendidikan yang memiliki banyak pengaruh, jauh, dan menyeluruh dalam menyelenggarakan pendidikan di semua jenjang, baik dalam jenjang pendidikan dasar maupun sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Pembaruan pendidikan sendiri memiliki arti sebagai berikut. Suatu keharusan karena faktor sosial budaya masyarakat yang selalu mengalami perubahan, terutama disebabkan oleh perkembangnya teknologi yang semakin kian cepat. Sedangkan untuk inovasi pendidikan sendiri memiliki arti sebagai berikut, yaitu inovasi dalam pendidikan atau inovasi dalam memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ialah sesuatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam artian sistem sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya, maupun sistem dalam artian luas, misalnya sistem pendidikan nasional. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan membahas apa itu tujuan inovasi pendidikan dan bagaimana sih siklus inovasi pendidikan. Nah, tujuan dilakukannya inovasi pendidikan terutama adalah untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas pendidikan seperti sarana dan prasarana, serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya, atau menuntut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, dan alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Nah, secara umum, tujuan dari inovasi pendidikan yang pertama ada meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan proses produksi, mengurangi bahan baku, mengurangi kerusakan lingkungan, mengganti produk atau pelayanan, dan mengurangi konsumsi energi, serta menyesuaikan diri dengan undang-undang. Berikutnya, kita akan membahas siklus inovasi pendidikan. Siklus inovasi berlangsung seperti kurva difusi, di mana pada tahap awal tumbuh relatif lambat. Ketika kemudian pelanggan merespon produk tersebut sebagai sebuah kebutuhan, maka pertumbuhan produk meningkat secara eksponensial. Pertumbuhan produk akan terus meningkat bila dilakukan incrementory inovasi atau mengubah produk. Di akhir kurva pergerakannya melambat kembali dan cenderung menurun.
Perusahaan inovatif akan bekerja dengan cara inovatif baru yang menggantikan cara lama untuk mempertahankan tingginya kurva melalui pembaharuan teknologi. Bila teknologi tidak dilakukan pembaharuan pertumbuhan, akan cenderung stagnan atau bahkan menurun. Seperti itu. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Persilahkan. Selanjutnya, kita membahas masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi pendidikan. Beberapa masalah yang menuntut diadakannya inovasi pendidikan di Indonesia antara lain: 1. Perkembangan ilmu pengetahuan yang menghasilkan kemajuan teknologi dan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan. 2. Laju eksplosif penduduk yang cukup pesat dan menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan menjadi tidak seimbang. 3. Melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan terbaik. 4. Mutu pendidikan yang dirasakan makin menurun. 5. Kurang adanya relevansi antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Setelah mengetahui beberapa permasalahan tadi, sekarang kita masuk ke beberapa upaya inovasi pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi kemelut pendidikan di Indonesia dibutuhkan berbagai macam upaya yang ampuh seperti yang telah diadakan, misalnya 1. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Proyek ini dimaksudkan untuk mencoba bentuk sistem pembelajaran yang komprehensif dengan label sekolah pembangunan. Selain itu, proyek ini juga memiliki target utama dalam SK Mendikbud nomor 172 tahun 1974 yang intinya 1. Adanya integrasi antara sekolah dan masyarakat serta pembangunan. 2. Menghasilkan tenaga terdidik yang handal. 3. Menghasilkan manusia terdidik dengan kesadaran ekologi. 4. Menyelenggarakan pendidikan yang menyenangkan. 5. Menciptakan keseimbangan fisik, emosional, dan spiritual. Upaya yang kedua yaitu kurikulum 1975. Tujuan utama digulirkannya kurikulum ini tidaklah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu ini memiliki koherensi dengan metode pembelajaran, sehingga mampu menghasilkan hasil peserta didik yang efisien dan fungsional. Upaya yang ketiga yaitu proyek Pamong. Pamong merupakan pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru yang diterapkan pada tingkat sekolah dasar di daerah tertentu. Proyek ini bertujuan untuk menemukan alternatif sistem penyampaian dasar yang efektif, ekonomis, dan merata. Karena dalam proyek ini, siswa dapat belajar mandiri dengan tutor-tutor lain. Materi selanjutnya yaitu pembaruan sistem pendidikan ke tenaga pendidikan. Pembaruan nasional di masa depan hendaknya menempatkan manusia sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan terpenting, serta diarahkan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang tinggi kualitasnya, tangguh, mandiri, demokratis, dan menempatkan kesejahteraannya, sehingga memiliki derajat yang sama dengan masyarakat dan bangsa lain. Pendidikan nasional yang diselenggarakan selama ini secara kualitas telah memberikan pengaruh yang cukup positif dalam perkembangan dan kehidupan bangsa Indonesia. Pengambilan keputusan dalam inovasi kependidikan. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami oleh seseorang atau kelompok yang mengambil keputusan, mulai dari yang pertama kali tahu adanya inovasi. Kemudian dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi. Penetapan keputusan apakah ia menerima atau menolak untuk berinovasi. Implementasi atau perwujudan dan inovasi, serta konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Faktor penghambat inovasi pendidikan. 1. Perkiraan yang tidak dapat mengenai inovasi. Faktor ini merupakan faktor penting dan kompleks sebagai hambatan bagi inovasi pendidikan. Yang kedua yaitu konflik dan motivasi. Hambatan ini muncul karena adanya masalah-masalah pribadi seperti pertentangan anggota kelompok, pelaksanaan, kurang motivasi untuk bekerja, dan berbagai macam sikap pribadi yang dapat mengganggu proses inovasi. Yang ketiga yaitu lemahnya berbagai faktor penunjang inovasi. Hal-hal berkaitan dengan lemahnya faktor penunjang inovasi seperti rendahnya penghasilan per kapita,
Yang keempat yaitu keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. Yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil penunjang inovasi. Faktor ini merupakan penolakan dari kelompok inovasi tertentu atau kelompok elit dari suatu sistem sosial. Yang keenam yaitu kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Faktor ini berkaitan dengan hubungan antara kelompok dan hubungan dengan orang di luar kelompok. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi untuk menghindari adanya penolakan. Faktor-faktor tersebut diantaranya keamanan 1. Pihak sekolah dan guru tidak terlibat dalam proses perencanaan, penciptaan atau bahkan pelaksanaan inovasi tersebut, sehingga inovasi tersebut dianggap oleh sekolah dan guru bukan kepemilikannya, melainkan kepemilikan orang lain yang tidak harus dilaksanakan karena tidak sesuai dengan keinginan dan kondisi lingkungan sekolah mereka. Yang kedua, guru yang masih ingin mempertahankan sistem atau metode pembelajaran yang dilakukan sampai saat ini, dikarenakan menurut mereka sistem dan metode pembelajaran tersebut sudah sangat tepat dan sesuai dengan pemikiran mereka. Yang ketiga, inovasi yang baru dibuat oleh orang lain ataupun pemerintah pusat belum sepenuhnya mengetahui kebutuhan dan kondisi yang sebenarnya dialami oleh guru dan siswa. Yang keempat, inovasi yang baru diperkenalkan oleh pusat merupakan kecenderungan sebuah proyek, di mana segala sesuatunya ditentukan oleh pencipta inovasi. Inovasi akan terhenti apabila proyek tersebut sudah selesai dan keuangan tidak ada lagi. Maka dari itu, pihak sekolah terpaksa melakukan pembaharuan sesuai dengan kehendak inovator pusat dan tidak mempunyai wewenang untuk merubahnya. Yang kelima, kekuatan dan kekuasaan pemerintah pusat sangat besar sehingga dapat menekan sekolah dan guru untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang belum tentu sesuai dengan keinginan dan kondisi di lingkungan sekolah mereka. Untuk menghindari berbagai penolakan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat 5 faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi. Di antaranya adalah guru. Keterlibatan guru dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan inovasi pendidikan. Tanpa keterlibatan mereka, maka sangat mungkin mereka akan menolak inovasi yang telah diperkenalkan kepada mereka. Faktor kedua adalah siswa. Siswa memiliki peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, terutama dalam inovasi pendidikan. Siswa sebagai penerima pelajaran dan juga pemberi materi pelajaran kepada sesama temannya, petunjuk dan juga sebagai seorang guru bagi temannya. Faktor yang ketiga adalah kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur pendidikan lainnya. Pembaharuan terhadap pendidikan hendaknya sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau diikuti dengan perubahan terhadap kurikulum tersebut. Faktor yang keempat adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan hal yang ikut mempengaruhi keberlangsungan inovasi pendidikan tersebut. Faktor yang kelima adalah lingkup sosial masyarakat. Dalam penerapan inovasi pendidikan, masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Apa yang dilakukan pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat untuk menjadi lebih baik. Tanpa melibatkan masyarakat dalam inovasi pendidikan, maka menyebabkan inovasi pendidikan tersebut akan terganggu.